Namun pada suatu ketika, FRG ini tidak mengembalikan gitar di sekolah seperti biasanya. Dia justru meminta Noni untuk datang sendiri ke rumahnya untuk mengambil gitar tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2026, warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di pinggir sungai dalam kondisi yang sangat mengerikan. Korban rupanya merupakan siswi SMP yang dianiaya oleh seorang remaja laki-laki, yaitu seorang kakak kelas yang dengan tega menghabisi nyawa korban. Pelaku menganiaya korban karena korban menolak untuk melakukan hubungan dengan pelaku. Tragisnya, ketika pelaku mengakui perbuatannya kepada ayah dan kakek pelaku, justru malah membantu pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatannya dengan bersama-sama membuang jasad korban ke pinggir sungai. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polisi menetapkan 3 tersangka pelaku terhadap Noni, seorang anak berusia 14 tahun yang ditemukan secara tragis di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sebelum dibuang di tepian sungai, korban juga diduga Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, tepatnya di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, tinggallah seorang remaja perempuan yang bernama Stefania Trisanti Noni, atau yang akrab disapa dengan nama Noni. Pada saat itu, Noni baru berusia 14 tahun. Di Desa Rubit, Noni tinggal bersama dengan keluarganya, yaitu orang tua serta 2 kakak laki-lakinya. Di dalam keluarga, Noni merupakan satu-satunya anak perempuan dan dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Akan tetapi, tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara detail terkait latar belakang keluarganya ini. Sejumlah informasi di media hanya menyebutkan identitas dari ibu kandung Noni dan salah satu kakak laki-lakinya. Ibu kandung Noni bernama Maria Yohana Nona, sementara salah satu kakak laki-lakinya bernama Innocentius Franklin Mula. Sebagai anak perempuan satu-satunya sekaligus anak bungsu, Noni dikenal sangat disayangi oleh keluarga. Sehari-harinya Noni sering membantu kegiatan rumah tangga dan cukup terbuka kepada keluarganya. Tidak hanya dekat dengan keluarga, Noni juga terkadang cukup akrab dengan para kerabat yang tinggal di lingkungan setempat, seperti bibi dan juga pamannya. Yang mana sering sekali Noni ini dipanggil sebagai mama kecil, dan di saat itu Noni sedang duduk di bangku SMP. Noni bersekolah di SMP Katolik Mater Boni Concili atau MBC yang ada di Ohe. Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah swasta Katolik yang cukup dikenal di wilayah Sika. Di sekolah, dia merupakan siswi yang aktif dan memiliki hubungan pertemanan dengan banyak remaja seusianya. Rekan-rekannya mengenal Noni sebagai pribadi yang baik dan mudah bergaul, dan dia juga ramah terhadap teman-temannya yang lain. Salah satu hal yang cukup dikenal dari Noni adalah dia suka bermain musik, salah satunya suka bermain gitar. Dia diajarkan oleh kakaknya untuk bisa mengenal dunia musik. Noni sempat diberikan hadiah ulang tahun sebuah gitar oleh kakaknya tersebut. Gitar itu sering dia gunakan untuk bernyanyi bersama dengan rekan-rekannya. Tidak jarang, ada beberapa temannya yang sempat meminjam gitar Noni, entah untuk dimainkan saat acara atau untuk bermain gitar di saat santai. Yang jelas di saat itu Noni memperbolehkan gitarnya dipinjam asalkan dikembalikan. Lalu muncullah satu orang yang kerap meminjam gitar kepadanya. Orang tersebut adalah remaja pria yang merupakan kakak kelasnya sekaligus tetangga di dekat rumahnya. Inisialnya FRG. Dia ini merupakan pelajar di sekolah yang sama dengan Noni dan saat itu usianya sudah 16 tahun. FRG ini juga tinggal di Desa Rubit, tepatnya di Dusun Woloklereng. Lokasi rumah FRG dan Noni diketahui cukup dekat, hanya berbeda wilayah kampung atau dusun saja. Diketahui bahwa FRG tinggal bersama dengan keluarga besarnya di dalam satu rumah, yaitu ayah kandung, ibu tiri, kakek, nenek, serta 2 saudaranya. Meski tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara rinci
terkait identitas keluarganya, tapi diketahui bahwa ayah kandung dari FRG yang berinisial SG pada saat itu sudah berusia 44 tahun. Sementara ibu tirinya berinisial MT, dan selain itu, kakek dari FRG berinisial VS yang pada saat itu sudah berusia 67 tahun. Dan neneknya berinisial PB. Kemudian, saudara dari FRG lainnya diketahui masih kecil-kecil. Dan di desa Rubit tempat mereka tinggal, ayahnya serta kakeknya bekerja sebagai petani. Pekerjaan itu merupakan pekerjaan umum yang biasa dijalani oleh masyarakat setempat. Lalu, di wilayah tersebut, sesama warga sebenarnya memiliki hubungan sosial yang cukup erat karena banyak warga yang masih merupakan saudara atau hubungan kerabat. Jadi, hubungan antara FRG dan Noni sebagai teman sekolah sebenarnya cukup dekat. Dan keluarga mereka saling mengetahui satu sama lain. Di saat itu, keluarga dari FRG juga mengetahui kalau FRG ini kerap meminjam gitar kepada Noni. Biasanya, setelah gitar itu dipinjam, gitarnya dikembalikan saat di sekolah atau langsung ke rumah Noni. Namun pada suatu ketika, FRG ini tidak mengembalikan gitar di sekolah seperti biasanya. Dia justru meminta Noni untuk datang sendiri ke rumahnya untuk mengambil gitar tersebut. Noni tidak masalah dengan hal itu. Hingga akhirnya, tibalah pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 sekitar jam 5 sore. Noni meminta sepupunya untuk mengantarkan dia ke rumah FRG untuk mengambil kembali gitar miliknya. Sepupunya mau menemani dia, lalu mengantarkan dia ke sana. Mereka pun berangkat menuju dusun Wolok Lereng dengan menggunakan sepeda motor. Noni dibonceng oleh sepupunya. Tapi setibanya mereka di sekitar rumah FRG, tiba-tiba hujan lebat karena hujan yang tidak kunjung berhenti dan mereka belum sempat sampai ke rumah FRG. Akhirnya mereka memilih berteduh terlebih dahulu. Mereka berteduh di sebuah kios milik warga yang bernama Geradus. Mereka menunggu hingga hujan mereda. Akan tetapi karena hari mulai gelap, sepupu Noni kemudian menyarankan agar barang tersebut diambil saja keesokan hari. Awalnya Noni menolak, tapi akhirnya karena kondisi tidak memungkinkan, dia pun setuju. Mereka memilih untuk pulang. Sepupunya pun akhirnya mengantar Noni kembali ke rumah sebelum dia pulang ke rumahnya sendiri. Tapi sekitar jam 18.30 Wita, tanpa sepengetahuan dari orang tuanya, ternyata Noni malah kembali keluar rumah seorang diri. Dia tetap ingin mengambil gitarnya menuju ke rumah FRG. Di dalam perjalanan menuju ke rumah FRG, Noni sempat bertemu dengan salah satu tantenya. Saat itu, mereka saling menyapa. Kepada tantenya, Noni mengaku bahwa dia hendak pergi ke rumah temannya yang bernama FRG itu. Tujuannya ya untuk mengambil gitar. Namun, tantenya tidak mengatakan apapun karena menurut dia itu adalah hal yang biasa. Dan setelah pertemuan singkat itu, Noni melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah FRG. Sesampainya dia di rumah FRG, rupanya kondisi rumah itu sedang sepi. Saat itu, sebagian anggota keluarga FRG diketahui sedang menghadiri sebuah acara adat di rumah Bendus Buko. Yang mana akhirnya, di rumah FRG hanya ada dia seorang diri. Sesampainya Noni di rumah FRG, Noni langsung dipersilahkan masuk ke dalam rumah. FRG bersikap ramah dan mengambilkan buah durian serta membelah buah durian itu untuk Noni di dapur rumahnya menggunakan sebilah parang. Setelah durian dibuka, mereka sempat makan durian terlebih dahulu. Setelah selesai makan durian, situasi di rumah tersebut mulai berubah. Saat itu, FRG tiba-tiba memiliki hasrat yang ingin dia lampiaskan kepada Noni. Entah bagaimana pikiran itu bisa muncul. Apa mungkin karena kondisi di saat mereka sedang berdua yang sangat memungkinkan untuk melakukan hal itu. FRG langsung berterus terang. Dia meminta kepada Noni untuk mau melakukan hubungan. Mendengar permintaan tidak senonoh itu, Noni langsung menolak keras. Noni juga mengancam dia bakal melaporkan perbuatan FRG ini kepada keluarganya. Saat itu Noni sudah mulai marah-marah. Yang jelas, Noni sempat mencoba menghubungi seseorang melalui handphone. Namun, sebelum sempat dia memanggil orang tersebut, FRG ternyata langsung merampas handphone milik Noni. Hingga terjadilah tarik-menarik di saat itu, yang membuat FRG menjadi panik dan dia marah. Dia takut ketahuan juga. Di dalam kondisi panik dan tidak bisa berpikir jernih, FRG kemudian tiba-tiba mengambil parang yang sebelumnya dia gunakan untuk membelah durian. Parang tersebut tiba-tiba dengan tanpa sadar dia ayunkan ke bagian leher Noni secara mengerikan. Di saat itulah leher Noni robek dengan kondisi luka yang sangat besar, menyemburkan cairan merah yang sangat banyak. Dan Noni menjerit histeris. Dia menahan rasa sakit sembari kebingungan
belum bisa mencerna apa yang baru saja dia terima. Di saat itu Noni langsung tersungkur sambil menahan cairan merah yang keluar dari bagian lehernya. Dan tidak cukup sampai di situ. FRG yang masih merasa panik, dia terus mengayunkan parang tersebut secara brutal hingga mengenai bagian kepala Noni. Dan akibat serangan bertubi-tubi itulah Noni meninggal dunia di lokasi kejadian. Di saat itu FRG masih terus mengayunkan parangnya sampai kemudian dia menyadari bahwa Noni sudah tidak bergerak lagi. Kondisinya sangat mengenaskan, leher hingga kepalanya terkoyak-koyak. FRG kemudian langsung menyeret tubuh Noni dalam kondisi yang panik. Dia menyeretnya ke bagian belakang rumah. Dan di saat itu, dia sempat melepaskan pakaian di tubuh Noni dan meletakkannya di area belakang dapur rumah. Lalu, barulah tubuh Noni dia tutupi dengan daun-daunan dan potongan bambu. FRG kemudian kembali masuk ke dalam rumah, lalu membersihkan sisa-sisa cairan merah yang berada di lantai dapur. Sementara itu, di rumah Noni sekitar jam 8 malam, ibu Noni yang bernama Maria mulai merasa khawatir karena Noni tidak berada di rumah. Pihak keluarga kemudian mulai mencari keberadaan Noni ke rumah kerabat dekat dan para tetangganya. Di dalam proses pencarian tersebut, salah satu tante Noni kemudian mengingatkan bahwa dia sempat bertemu dengan Noni sebelumnya. Dan Noni mengatakan bahwa dia hendak pergi ke rumah FRG. Mendengar hal tersebut, beberapa anggota keluarga korban kemudian berangkat menuju rumah FRG untuk memastikan apakah Noni berada di sana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan FRG di sebuah jalan setapak. Dan ketika ditanya mengenai keberadaan dari Noni, FRG mengatakan bahwa Noni memang sempat datang ke rumahnya untuk mengambil gitar miliknya. Tapi Noni di saat itu sudah pulang. Dia juga mengatakan bahwa dia sempat memberi 2 buah durian kepada Noni. Dan mendengar penjelasan tersebut, keluarga korban mengira Noni mungkin sedang dalam perjalanan pulang. Mereka kemudian mencoba mencari sepanjang jalan yang biasa dilalui. Di dalam perjalanan tersebut, mereka sempat bertemu dengan ayah dari FRG dan juga kakek dari FRG yang di saat itu baru saja pulang dari acara adat. Tapi hingga sekitar jam 10 malam, Noni belum juga ditemukan. Keluarga Noni akhirnya kembali datang ke rumah FRG untuk memastikan keberadaan Noni di sana. Di rumah tersebut mereka bertemu dengan ayah dari FRG dan ibu tiri dari FRG serta kakeknya dan juga neneknya. Saat kembali ditanya, FRG tetap mengatakan bahwa Noni sudah pulang dari rumahnya dan dia tidak tahu keberadaan Noni ada di mana. Dia bahkan menunjuk sebuah jalan setapak yang jarang digunakan oleh warga sebagai jalur yang menurutnya dilewati oleh Noni. Dia di saat itu menipu, berpura-pura. Keluarga Noni pun akhirnya kembali pulang dalam kondisi khawatir dan cemas. Mereka sembari mencari keberadaan dari Noni di perjalanan. Dan di sisi lain, setelah SG dan juga VS pulang dari acara adat, FRG akhirnya mengakui perbuatannya kepada keluarganya. Dia di saat itu bercerita kepada keluarganya bahwa benar Noni datang ke rumah mereka dan Noni sudah dia habisi. Keluarga dari FRG sempat kaget, namun di saat itu justru mereka malah membela anak mereka. Bukannya melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib atau justru mengakui perbuatan anaknya kepada keluarga Noni. Namun justru keluarga dari FRG malah membantu FRG menyembunyikan jasad Noni. Saat itu, SG, ayah dari FRG, menyarankan agar jasad Noni dipindahkan ke sebuah sungai yang berjarak tidak jauh dari rumah mereka, serta menyembunyikan parang yang sudah digunakan. Dan kemudian FRG bersama dengan kakeknya VS langsung mengangkat tubuh korban dan memindahkannya ke area sungai atau Kali Watu Wogat di Dusun Wolok Lereng, Desa Rubit. Di lokasi tersebut, tubuh Noni yang tanpa busana kemudian ditutupi dengan daun bambu kering, potongan batang pisang serta potongan bambu dan kayu dengan tujuan agar tidak mudah terlihat oleh warga yang melintas. Setelah itu, mereka kembali ke rumah seolah-olah tidak terjadi apapun. Sementara parang yang digunakan dalam kejadian tersebut juga disembunyikan untuk menghilangkan jejak. Malam itu pun berlalu dengan penuh kecemasan bagi keluarga Noni. Di rumahnya, Maria bersama dengan anggota keluarga lainnya masih terus berharap Noni akan pulang. Tapi hingga larut malam, Noni tidak kunjung kembali. Dan keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026, keluarganya kembali berusaha mencari Noni ke beberapa tempat yang mungkin Noni kunjungi, termasuk ke rumah teman-temannya serta kerabat yang tinggal di sekitar Desa Rubit. Akan tetapi, upaya pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga hari demi hari berlalu tanpa kabar mengenai keberadaan dari Noni, keluarga akhirnya memutuskan untuk melaporkan hilangnya Noni kepada Polsek Kawapante pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2026. Dan setelah menerima laporan tersebut, aparat kepolisian bersama warga setempat mulai melakukan pencarian di berbagai lokasi di sekitar Desa Rubit, termasuk area kebun, hutan kecil, hingga aliran sungai yang berada tidak jauh dari pemukiman warga. Pencarian ini akhirnya mengarah ke sebuah lokasi di sekitar Kali Watu Wogat yang berada di Dusun Wolok Lereng.
Kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026, sekitar jam 2 siang, ada seorang warga yang bernama Immanuel Mula yang saat itu berada di sekitar lokasi Kali Watu Wogat, sempat mencium bau menyengat yang tidak biasa. Dia pun curiga, dia mencoba mencari sumber bau tersebut, dan setelah dia mendekat ke area yang tertutup dedaunan serta potongan kayu, dia sempat melihat sesuatu yang mencurigakan. Ketika dedaunan dan pohon bambu itu dia perhatikan dengan lebih dekat, Immanuel menyadari bahwa di bawah tumpukan tersebut terdapat sesosok tubuh manusia. Yang mana dia kemudian segera memberitahukan temuannya tersebut kepada warga yang lain yang berada di sekitar lokasi. Warga yang datang kemudian memastikan bahwa tubuh itu adalah jasad seorang perempuan dan ternyata itu adalah Noni yang selama ini sudah beberapa hari dicari oleh keluarganya. Kondisi jasad Noni sangat memprihatinkan. Tubuhnya dalam keadaan tanpa busana, ditutupi dengan daun bambu kering serta potongan batang pisang, serta sudah ditindih dengan potongan bambu dan juga kayu kering. Lokasi penemuan jasad tersebut berada di sekitar 1 km dari rumah Neni, dan penemuan itu langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian yang kemudian datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Pihak kepolisian juga mengamankan area pinggir sungai menggunakan garis kuning. Dan setelah melakukan penyelidikan awal di lokasi penemuan jasad, pihak kepolisian mulai mengumpulkan berbagai keterangan dari para saksi, termasuk keluarga korban dan juga warga yang terakhir kali melihat Noni sebelum dia menghilang. Dari hasil penyelidikan tersebut, kecurigaan polisi mulai mengarah kepada FRG, orang yang terakhir kali didatangi oleh Noni sebelum dia menghilang. Penyelidikan kemudian berkembang dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian, termasuk anggota keluarga dari FRG. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, akhirnya terungkap bahwa FRG diduga kuat sebagai pelaku utama. Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap FRG yang diketahui sudah meninggalkan desa Rubit setelah kejadian tersebut terjadi. Dan setelah itu, jasad Noni langsung dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan pemeriksaan medis lebih lanjut. Hingga pada keesokan harinya, tepat pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026, aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap FRG ketika dia berada di wilayah Kabupaten Ende. Setelah diamankan, ternyata FRG kemudian dibawa ke Polres Sika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan itulah terungkap bahwa FRG memang terlibat langsung di dalam kematian Noni. Di sisi lain, sebelumnya jenazah Noni sudah dievakuasi oleh petugas kepolisian dan tim medis untuk dilakukan pemeriksaan forensik dan otopsi. Setelah proses otopsi selesai dilakukan, pihak kepolisian dan tim medis kemudian menyerahkan jenazah Noni kepada pihak keluarga. Dan berdasarkan dari hasil otopsi, ditemukan adanya luka yang cukup dalam di bagian leher dan kepala korban, berulang kali hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah itu, jenazah korban kemudian dipulangkan ke rumah duka di desa Rubit, tempat tinggal keluarganya. Kedatangan jenazah disambut oleh keluarga besar, kerabat, serta masyarakat sekitar yang turut berduka atas peristiwa tragis yang menimpa korban. Suasana di rumah duka dipenuhi oleh isak tangis keluarga, apalagi ketika jenazah korban tiba di rumah duka. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan intensif. FRG yang merupakan terduga pelaku sudah diamankan sebelumnya. Dia kemudian menjalani proses pemeriksaan. Di hadapan polisi, FRG akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengaku bahwa benar, korban sempat ke rumahnya untuk mengambil gitar karena kondisi rumah yang sepi. Dan dia meminta korban untuk melakukan hubungan tidak senonoh, tapi korban tidak mau. Dan terjadilah pertengkaran yang awalnya bersifat adu mulut yang kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan yang berujung pada kematian korban. FRG juga mengaku sudah menghabisi nyawa korban menggunakan sebilah parang. Setelah menyadari bahwa korban sudah tidak bernyawa, pelaku mengaku panik dan berusaha menutupi perbuatannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dan atas pengakuan FRG serta alat bukti yang sudah diamankan, pihak kepolisian mengubah status FRG dari terduga pelaku menjadi tersangka. Tapi setelah menetapkan FRG sebagai tersangka, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Bahkan keluarga FRG juga turut diperiksa untuk bisa mengetahui kemungkinan keterlibatan mereka. Kasus ini sempat memicu aksi unjuk rasa mahasiswa yang menuntut agar keadilan bagi korban ditegakkan. Kemudian, di dalam proses penyidikan selanjutnya, aparat kepolisian memperoleh petunjuk dan bukti tambahan yang mengarah pada keterlibatan pihak lain. Hal tersebut dibuktikan dari sebilah parang dan gitar yang sempat disembunyikan oleh seseorang dan adanya kejanggalan-kejanggalan dari keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian, yaitu adanya keraguan serius bahwa remaja 16 tahun dapat bertindak sendirian di dalam melakukan aksinya. Ini sangat janggal. Berdasarkan hal tersebut, 2 orang kemudian ditetapkan sebagai terduga pelaku tambahan karena dicurigai membantu peristiwa ini.
Mereka adalah SG yang merupakan ayah dari FRG, serta VS yang merupakan kakek dari FRG. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, SG akhirnya mengakui bahwa dia juga terlibat. Dia mengaku setelah dia mengetahui putranya baru saja menghabisi nyawa orang lain, dia justru menyarankan kepada putranya untuk menyembunyikan gitar milik korban, serta memerintahkan agar jenazah korban dipindahkan dari belakang rumah mereka dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Sementara itu, VS mengaku turut membantu FRG dengan cara mengangkat dan memindahkan jenazah korban ke lokasi lain, yaitu ke pinggir kali Watu Wogat. Selain itu, VS juga ikut menyembunyikan parang yang digunakan di dalam tindak pidana tersebut agar tidak bisa ditemukan oleh pihak yang berwenang. Keduanya kemudian diamankan oleh tim Buser Polres Sika pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 sekitar jam 4 pagi di wilayah Nebe dan Maumere. Kemudian keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada keesokan harinya, tepat pada Kamis 5 Maret 2026. Setelah mendapatkan fakta baru, FRG diperiksa kembali oleh polisi. Akhirnya, dia mengaku saat dia panik setelah menghabisi nyawa korban, dia meminta bantuan kepada ayahnya dan juga kakeknya. Hingga akhirnya, FRG dijerat dengan pasal 473 ayat 2 huruf B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Tahun 2023, KUHP, yang berkaitan dengan tindakan tidak senonoh, serta pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian. Kemungkinan dia terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara kakek dan ayahnya dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan dugaan membantu menyembunyikan tindak pidana serta menghilangkan barang bukti setelah peristiwa terjadi. Keduanya juga harus berhadapan dengan masalah hukum. Sejumlah pihak, termasuk organisasi mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa, menduga peristiwa ini kemungkinan berhubungan dengan pidana penghilangan nyawa. Oleh karena itu, mereka mendesak aparat kepolisian untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Saat ini, proses hukum terhadap ketiganya masih terus berjalan. Itu dia sobat, kisah dari Noni, teman yang meminjam gitarnya dan belum juga kunjung mengembalikan gitar itu, tapi malah mengajaknya untuk membuat perbuatan yang tidak senonoh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Idul Fitri sebentar lagi, tinggal menghitung hari. Buat kalian yang belum punya baju gamis, gue mau ngenalin produk dari Tobe Studio. Brand yang menghadirkan gamis dengan desain modern, minimalis, dan berkelas. Dibuat dari bahan yang lembut, ringan, dan juga adem. Cocok untuk ibadah atau menghadiri acara-acara tertentu, bahkan juga nyaman untuk dipakai sehari-hari. Setiap detailnya diperhatikan dengan baik dan juga rapi, mulai dari jahitan yang presisi, desain yang clean, dan juga pilihan warna yang timeless. Buat kalian yang mau punya gamis dari Tobe Studio, linknya udah gue terakan di bawah.